Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA atau SMK yang akan membahas mengenai persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, bagi kalian yang masih duduk di kelas 10 wajib tonton sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita akan membahas persamaan linier. Secara bentuk umum, persamaan linier satu variabel ini memiliki bentuk umum seperti AX ditambah B sama dengan C, di mana X itu adalah disebut dengan variabel dan bentuknya juga bisa berubah menjadi A ditambah BX sama dengan C atau AX dikurang B sama dengan C. Nah, untuk menentukan nilai variabelnya dalam bentuk umumnya ini adalah X. Oke, agar lebih paham dan jelasnya maka perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Oke, kita jawab sama-sama ya. Diketahui persamaan linier satu variabel yaitu 3x dikurang 2 sama dengan 4. Maka untuk menentukan nilai x-nya, maka kita taruh yang punya variabel ini di paling depan dan yang tidak mempunyai variabel x-nya itu kita taruh di belakang ya. Atau setelah sama dengan yang ini. Dan sehingga seperti ini, 3x sama dengan 4 ditambah 2. Nah, di sini menjadi ditambah 2. Mengapa? Nah, karena min 2 kalau pindah ruas itu menjadi positif, maka ditulis menjadi 3x sama dengan 4 ditambah 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4 ditambah 2 itu sama dengan 6 dibagi dengan 3. Maka X sama dengan 6 dibagi 3 yaitu sama dengan 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui persamaan satu variabel yaitu 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, maka kita kelompokkan dulu yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. Sehingga menjadi seperti ini. 7x dikurang 2x sama dengan 16 ditambah 4. Nah, mengapa di sini menjadi negatif 2x? Nah, karena bagian 2x ini kita pindah ruaskan, maka menjadi negatif 2x. Dan di sini juga negatif 4. Kalau kita pindah ruaskan, itu menjadi positif 4. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan nih. 7x dikurang 2x itu hasilnya adalah 7 dikurang 2 itu sama dengan 5. Apa variabelnya? Iya, variabelnya adalah x. Dan 16 ditambah 4 itu sama dengan 20. Maka x sama dengan 20 kita bagi 5. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi nilai x-nya adalah 4. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini dilambangkan dengan tanda kurung tegak yang seperti ini. Seperti pagar dan yang di dalamnya ini kita misalkan sebagai x atau angka yang akan kita mutlakkan. Apabila ketemu seperti ini, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah positif x untuk x-nya lebih dari 0.
atau 0 untuk X-nya sama dengan 0. Kemudian negatif X untuk X-nya itu kurang dari 0. Maka dari ketiga hal ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa bilangan yang berada di dalam tanda mutlak itu selalu bernilai positif. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai mutlak 3. Nah, maka jawabannya nilai mutlak itu kan harus bernilai positif. Maka hasilnya adalah 3. Oke, kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Tentukan nilai mutlak negatif 5. Maka mutlak negatif 5 ini akan kita gunakan definisi yang kedua, yaitu negatif kita kalikan dengan negatif, yaitu menjadi positif. Maka hasilnya adalah positif 5. Jadi jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real dan selalu bernilai positif. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini agak panjang ya. Ada persamaan linier satu variabel, lalu ada pula nilai mutlaknya. Nah, seperti apa sih penyelesaiannya? Maka kita kembali ke definisi yang awal tadi. Kalau di awal hanya X-nya saja, sekarang ada mutlak AX ditambah B. Mengapa AX ditambah B? Karena ini merupakan salah satu bentuk persamaan linier satu variabel. Maka di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah AX ditambah B jika AX ditambah B lebih atau sama dengan 0. Jadi kalau ada dia lebih atau sama dengan 0 nilainya, maka kita gunakan yang ini. Tapi apabila AX ditambah B kurang dari 0, maka kita gunakan negatif AX ditambah B. Ya, paham ya sampai di sini? Maka bentuk ini kalau kita jabarkan menjadi AX ditambah B sama dengan C, atau bentuk lainnya itu menjadi negatif AX ditambah B sama dengan C. Nah, di sini ada dua kemungkinan cara yang bisa kalian gunakan. Pertama adalah negatifnya ini kalian kalikan ke dalam menjadi negatif AX dikurang B, atau juga bisa kalian pindahkan ke belakang menjadi AX ditambah B sama dengan negatif C. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya agar biar paham dan lebih jelas lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X dikurang 7 sama dengan 3. Nah, maka di sini kalau kita jabarkan itu menjadi ada yang positif dan ada yang negatif. Maka menjadi 2X dikurang 7 sama dengan 3, atau 2X dikurang 7 sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini dulu ya. 2X sama dengan 3 ditambah 7. Mengapa di sini ditambah 7? Karena negatif 7 kalau kita pindah ruaskan itu menjadi positif. Maka 2X sama dengan 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Maka X sama dengan 10 kita bagikan 2, yaitu sama dengan hasilnya adalah 5. Lanjut yang sebelah kanan ini. 2X dikurang 7 sama dengan negatif 3. Min 7 itu kita pindah ruas menjadi positif 7. Maka 2X sama dengan negatif 3 ditambah 7. Kemudian 2X sama dengan negatif 3 ditambah 7. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 4. Maka X sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah perhatikan sedikit ya,
maka yang kita ambil itu adalah yang terkecil dahulu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah menjadi 2,5. Seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 4. Seperti tadi, kita jabarkan ada yang positif dan ada yang negatif. Maka menjadi 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 4. Atau 2x dikurang 1 sama dengan negatif x ditambah 4. Maka kita kerjakan yang pertama ini dulu ya. Sehingga 2x dikurang x. Nah, x-nya ini kan positif. Kalau kita pindah ruaskan, maka menjadi negatif x sama dengan 4 ditambah negatif 1 pindah menjadi positif 1. Sehingga 2x dikurang x itu sama dengan 1x. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya, maka kita tulis x-nya saja. Sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah x sama dengan 5. Dan sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan ini. 2x dikurang 1 sama dengan, nah kalau ada tanda kurung seperti ini maka kita kalikan dulu satu-satu. Negatif dikali x itu sama dengan negatif x. Negatif dikali 4 maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi 2x dikurang 1 sama dengan negatif x dikurang 4. Maka 2x ditambah x. Negatif x pindah ruas menjadi positif x sama dengan negatif 4 min 1 negatif 1 pindah menjadi positif 1. Sehingga 2x ditambah x itu menjadi 3x sama dengan negatif 4 ditambah 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 dibagi 3. Maka hasilnya x sama dengan negatif 1. Seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Oke, untuk video kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa nantikan lagi video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.